Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya hingga detik ini kita masih dikaruniai kesehatan untuk dapat terus berkarya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan ceramah mengenai kecanduan gadget pada generasi Z. Sebelum masuk pada inti dari tema tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami pengertian dari kecanduan dan kecanduan gadget pada generasi Z. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecanduan adalah kejangkitan suatu kegemaran hingga lupa hal-hal lain. Gadget adalah peranti elektronik dengan fungsi praktis, salah satunya adalah ponsel atau HP. Sedangkan generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu tahun 1996 sampai tahun 2012, yang merupakan generasi peralihan dari generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kecanduan gadget pada generasi Z adalah suatu penyakit akibat dari perkembangan teknologi yang terjadi pada anak-anak generasi Z yang menggunakan teknologi gadget hingga lupa akan hal-hal lain yang lebih penting. Hadirin yang saya hormati, di zaman yang serba modern ini, gadget mengalami perkembangan yang sangat pesat. Alat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang membuat manusia lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berdampak positif, namun dapat berdampak negatif bagi orang-orang yang menggunakannya secara berlebihan. Dampak ini dapat kita lihat pada anak-anak generasi Z. Terdapat beberapa dampak-dampak negatif yang didapatkan generasi Z. Dampaknya internet merubah anak-anak generasi Z menjadi suka dengan hal-hal yang instan. Anak-anak generasi Z juga menjadi suka untuk mengikuti hal-hal yang viral, tidak peduli apakah hal itu berdampak positif ataupun negatif. Selanjutnya, aplikasi chatting. Dan adanya aplikasi ini, kebanyakan anak-anak generasi Z memilih untuk menggunakan gadget untuk berkomunikasi daripada berkomunikasi secara langsung. Dan sebenarnya terdapat banyak lagi dampak negatif yang diberikan gadget ini, tetapi itu akan mengambil banyak waktu, jadi sebaiknya kita lanjut saja. Selanjutnya, berdasarkan laporan penelitian yang dipublikasi Motorola, itu 53%, yaitu lebih dari separuh, remaja yang dikatakan sebagai generasi Z menganggap ponsel layaknya teman baik mereka sendiri. Bagaikan teman baik yang tak pernah terpisahkan, para remaja generasi Z tidak bisa jauh dari gadget atau ponselnya. Menurut pengakuan, 3 dari 4 generasi Z merasa panik ketika kehilangan ponselnya. Dan hasil 6 dari 10 generasi Z cenderung lebih sering memeriksa ponselnya daripada kelompok usia lainnya. Lebih parahnya lagi, sebagian besar dari mereka tidak menyadari kecanduan mereka. Hal inilah yang menjadi masalah pada anak-anak generasi Z dan menjadi masalah besar bagi orang tua pada masa kini yang harus disikapi dengan serius. Hadirin yang terhormat, yang sebagai orang tua tidak boleh acuh tak acuh dengan perkembangan anak pada zaman sekarang, di mana laju perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat generasi Z hidup dalam zaman di mana dunia berada dalam genggaman. Dengan gadget yang sebesar kepala tangan, semua informasi dapat dengan mudah didapatkan tanpa adanya usaha yang berarti. Perubahan globalisasi menuntut generasi Z mau tidak mau harus menggunakan gadget. Sebagai orang tua, hadirin harus dapat merasakan di mana anak-anak harus bersekolah secara online, mengerjakan tugas yang membutuhkan gadget, dan sebagiannya dengan bantuan gadget. Hal ini mengakibatkan generasi Z makin dekat dengan gadget, menjadikan gadget sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi orang tua. Peran orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjebak dalam lingkungan setan, yaitu kecanduan gadget. Hadirin yang terhormat, sebagai orang tua, kita harus mengenali dengan baik perilaku anak kita dalam menggunakan gadget. Apakah anak kita menunjukkan perilaku kecanduan gadget atau sebaliknya? Untuk itu saya akan memaparkan ciri-ciri anak atau remaja yang kecanduan gadget. Yang pertama adalah malas untuk melakukan aktivitas. Salah satu ciri-ciri anak yang mulai kecanduan gadget adalah saat mereka malas untuk melakukan suatu aktivitas. Misalnya belajar, bermain bersama, bahkan memulai menunda suatu pekerjaan karena asik dengan gadget mereka. Hal ini perlu disadari oleh orang tua. Kedua, main gadget sehari lebih dari 4 jam. Saat anak mulai kecanduan bermain gadget, itu tanda aktivitas di sekitarnya mulai terabaikan. Biasanya anak kecanduan akan memainkan gadget mereka lebih dari 4 jam dalam sehari. Sebagai orang tua, kita harus mampu membatasi anak dalam bermain gadget agar tidak menjadi kebiasaan yang berdampak buruk bagi anak maupun remaja. Ketiga, berperilaku emosi dan agresif. Sebagai orang tua, kita berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi waktu bermain anak dengan gadget. Namun ketika respon yang dilakukan anak di luar dugaan seperti bersikap emosional, agresif, bahkan mulai melukai diri sendiri, hal ini berarti orang tua harus mulai bersikap tegas agar tidak memperburuk keadaan anak. Keempat, pola tidur yang terganggu. Saat asik bermain gadget, terkadang anak bisa lupa waktu dan hal itu banyak terjadi pada anak yang mengalami kecanduan. Mereka akan lupa waktu dan pastinya mengganggu pola tidurnya. Dan yang terakhir, kelima adalah interaksi sosial yang berkurang. Kecanduan gadget akan membuat anak tidak mempedulikan hal lain di sekitarnya. Karena itu, anak yang kecanduan gadget akan mengabaikan lingkungan sosial mereka seperti teman dan keluarga, sehingga dapat menyebabkan anak menjadi anak yang individualisme. Hadirin pasti tidak ingin anaknya menjadi begini kan? Terdapat beberapa cara untuk mencegah hal ini untuk terjadi. Yang pertama adalah membatasi waktu penggunaan gadget dan juga memberikan jadwal kapan untuk menggunakannya.
Yang kedua, sebaiknya gadget tidak sepenuhnya diberikan kepada anak. Biarkan anak minta izin dulu untuk menggunakannya, dan setelah sudah habis, diambil lagi. Yang ketiga adalah buatlah peraturan tidak boleh menggunakan gadget di tempat-tempat tertentu, seperti meja makan, di tempat tidur, dan lain-lainnya. Dan bagi anak-anak remaja yang sudah terlanjur kecanduan dan ingin mengatasinya, yang harus dilakukannya adalah pertama memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang-orang terdekat. Kedua, mematikan gadget 30 menit sebelum tidur dan juga menghapus aplikasi yang membuatmu kecanduan. Dan yang ketiga adalah membuat batasan waktu untuk menggunakan gadget. Kesimpulan dari ceramah ini adalah untuk memberitahukan pada harian bahwa dengan berkembangnya gadget bukan hanya hal positif yang didapatkan, melainkan hal negatif juga. Dan kebanyakan orang yang kecanduan adalah generasi Z. Ceramah ini ingin memberitahu tentang dampak negatif yang diberikan dan juga cara mengatasinya bagi orang tua dan juga anak-anak remaja. Kita sebagai orang yang percaya harus selalu mengutamakan Tuhan daripada hal-hal duniawi seperti gadget. Selain itu, kita juga harus memanfaatkan waktu yang baik untuk lebih mendekati diri kita kepada Tuhan. Itu sekian dari saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan, dan terima kasih.